kursi ini. Dan kalau kita cermati memang ini berbeda dengan pertandingan ketika menghadapi Myanmar. Kali ini kita akan bermain di rumput sesungguhnya ya Bung Maruf. Iya, dan memang salah satu persoalan ketika di laga pertama adalah rumput sintetis, dan memang kita tidak terbiasa para pemain kita. Jadi ketika ini menggunakan rumput yang sebenarnya, kita berharap bahwa adaptasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kita nantikan ada hasil positif tentunya untuk tim nasional Indonesia. Namun sebelumnya kita mendengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Ya, kita sudah mendengarkan bersama lagu kebangsaan Thailand, Pengtacai, dan juga lagu kebangsaan kita Indonesia Raya berkumandang di Chonburi Camp Stadium 1, tentunya sebagai penanda di mana kita akan segera menyaksikan bagaimana laga kedua dari Indonesia U15. Dan ini adalah starting 11 yang diturunkan oleh Coach Fahri Husaini. Ada perubahan, seperti yang ia janjikan akan ada rotasi. Miftahul Hussein dimainkan sebagai starter, kemudian juga ada Fadilan Nur Rahman yang akan dimainkan sebagai posisi gelandang bertahan kembali. Ya, kemudian ada juga nomor punggung 3 Muhammad Yuda Febrian tampil, nomor punggung 12 Miftahul Septa Anjar. Kalau kemudian nomor 11 Miftahul Hussein Rahmatullah tampil, saya pikir ini bagian dari kompensasi karena dia menjadi pahlawan di masa injury time. Sementara kalau kita lihat Thailand, sepertinya ada perubahan satu posisi pemain depan, nomor punggung 23 Titipan Siri tampil kali ini. Salvador melakukan perubahan juga karena di laga pertama mereka mendapatkan pressure yang luar biasa dari tim kuat Australia di laga pembuka. Ya, kita sudah harus berhati-hati dengan pemain bernomor 10 Supanat Muenta yang menjadi pencetak gol juga ketika Thailand menaklukkan Australia. Ini adalah kapten kedua kesebelasan Kiticai Yaide, kapten dari Thailand, dan juga Brilian Aldama, kapten dari tim nasional Indonesia U15. Besar tentunya harapan kita agar ada hasil positif dalam laga kedua kali ini, mengingat penampilan kita ketika berhadapan dengan Myanmar bisa dikatakan bisa dikatakan sebagai performa terbaik. Iya, dan itu kemudian mengingatkan kita sebenarnya karena di turnamen di Vietnam kita bisa mengalahkan Myanmar dengan skor tolak 4-1, tapi kemudian di laga kedua menghadapi Vietnam kita bermain imbang 1-1. Sekarang kita berharap mereka sudah melewati fase kritis dalam tanda kutip karena mereka
tampil ini turnamen yang sesungguhnya, mendapatkan ekspektasi yang begitu tinggi. Mereka diharapkan bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Jadi sekarang fase itu sudah dilewati, menghadapi Thailand tidak mudah, tapi juga bukannya tidak sulit, bukan sesuatu yang mustahil. Karena kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan timnas Indonesia, masa persiapannya jauh lebih siap, jauh lebih matang, jauh lebih megah. Karena timnas Thailand hanya melakukan uji coba dengan tim lokal. Betul. Sementara kalau kita lihat Indonesia, mereka melakukan uji coba di luar, mereka menghadapi Myanmar, menghadapi Vietnam, kemudian menghadapi China Taipei. Mereka juga berhadapan dengan Singapura dan kemudian berhadapan dengan Filipina. Ya, Salvador Garcia, pelatih asal Spanyol yang menukangi tim nasional Thailand U15, punya lisensi A UEFA, menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai tentunya, Bung Maruf. Iya, karena ini memang ada yang menarik. Thailand lebih cenderung untuk menggunakan tenaga pelatih dari Spanyol, Barcelona tepatnya. Ya, dan kick off jalannya babak pertama sudah dimulai. Saya dan Stuart Henry dan juga Bung Maruf El Rumi akan mencoba memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan di Chonburi Campus Stadium 1. Kita saksikan bagaimana tekanan langsung coba dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. David Maulana mencoba mengganggu dia ritme yang dibangun oleh para pemain Thailand. Reddy Juliansa menyisiri sektor kanan pertahanan dari Thailand. Ada gangguan di sana dari 3 pemain Thailand. Oh, kehilangan penguasaan bola. Sebuah gerakan cepat untuk bisa langsung memberikan intimidasi bagi pertahanan dari Thailand. Anucit Tawesri, penjaga gawang yang juga dipercaya ketika berhadapan dengan Australia untuk Thailand. Ya, dia juga memang menjadi pilihan utama selalu karena di turnamen sebelumnya dia juga 3 kali tampil sebagai starter sebuah turnamen yang digelar di Hong Kong. Artinya bahwa ini adalah pilihan penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh Thailand under 16 tahun. Ya, berpindah serangan kali ini, namun masih belum berbahaya tentunya bagi gawang dari Alun Zikri. Indonesia kali ini mencoba membangun sebuah skema dari belakang. Kurang cermat tadi dalam membangun sebuah visi, sebuah umpan dari pemain Indonesia untuk bisa membangun serangan dari lini belakang. Yuda Febrian yang mencoba mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Valentino tampaknya di sektor back kiri ya. Iya, karena memang ada perubahan yang dilakukan, ada setidaknya 3-4 pemain yang tampil kali ini. Dan saya pikir ini memang bagian dari rotasi karena bagaimanapun secara kualitas pemain-pemain yang dimiliki oleh Coach Aji Santoso adalah pemain yang memang kualitas mereka tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi yang paling penting adalah kerangkanya tidak terlalu berubah. 6 pemain hampir selalu menempati posisi starting line up dan itu tetap terjadi di pertandingan kali ini. Berbahaya. Jirawei. Beruntung kita. Sigap kali ini pergerakan dari Reza Fauzan. Pemain yang juga sebenarnya tampil cukup impresif ketika berhadapan dengan Myanmar terlepas dari 2 kesalahan yang ia lakukan. Betul, pemain nomor punggung 14 berusia 15 tahun, karirnya dimulai dari PSB Langsa. 2 kali membela timnas di turnamen resmi. Ya, saya rasa dengan hadirnya Reza Fauzan di dalam kotak penalti dari Indonesia sedikit memberikan kenyamanan bagi rekan-rekannya untuk bisa menyerang lebih gencar. Situasi free kick kali ini. Harus waspada para pemain kita. Sudah dilakukan, langsung mencari ke dalam kotak penalti. Kemelut, clearance cepat kali ini coba dilakukan. Masih dalam situasi berbahaya para pemain kita. Cekatan kali ini untuk langsung membuang bola. Reza Fauzan. Dorong bola ke depan. Kurang cermat tadi, tidak ada rekannya di sana untuk menyambut umpan yang dikirimkan oleh Reza. Berpindah kembali penguasaan bola. Thailand mencoba membalas serangan kali ini. Jirawei baik sekali tadi. Pergerakan dari Syata Anjar untuk memotong bola. Oh, sebuah pergumulan di lini tengah hanya menghasilkan pelanggaran tampaknya tadi. Iya, inisiatif menyerang coba dilakukan oleh Thailand. Mereka mempressure sejak awal. Kemudian saya juga melihat rumputnya agak terlalu tebal sehingga bola jalannya sebenarnya tidak terlalu bagus. Jadi agak berat sepertinya laju bola. Tapi ini juga tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk para pemain timnas. Yang paling penting adalah para pemain timnas ini bermain lebih tenang. Mereka agak teratur, mengatur ritme terlebih dahulu. Baru kemudian pelan-pelan sambil menumbuhkan kepercayaan diri mereka di pertandingan kali ini. Karena bagaimanapun Thailand adalah juara 3 kali pengoleksi gelar terbanyak di ajang ini di AFF usia 16 tahun. Betul. Jadi ini juga menjadi sebuah pressure, mereka bermain di depan pendukung sendiri. Sementara Indonesia prestasi terbaiknya hanya menjadi runner up. Tapi kalau kita lihat dari sisi persiapan, saya pikir kita jauh lebih siap dibandingkan dengan Thailand sebenarnya. Karena persiapan kita sangat-sangat luar biasa. Kita menjalani pertandingan lebih dari 13 pertandingan uji coba resmi dan uji coba yang melawan klub-klub usia junior. Kemudian juga dengan Asprof juga dilakukan uji coba.
Ya, 11 laga uji coba terakhir, 9 kali kemenangan diraih oleh Indonesia, 1 hasil imbang dan 1 kali kekalahan dari PSS Sleman U17 jelas menjadi sebuah modal positif untuk menyambut turnamen AFF U15 yang berlangsung di Bangkok. Ini menjadi modal berharga bagi kita untuk bisa menghentikan langkah tuan rumah seperti yang Bu Maruf katakan. Betul. Yang menyandang gelar 3 kali di tahun 2007, 2011 dan 2015. Artinya memang ini menjadi salah satu kartu truf ketika kita bisa memenangkan laga ini akan lebih mulus tentunya jalan kita ke depannya, walaupun memang sudah ada Australia yang menunggu. Betul, dan kita juga harus melihat bahwa kejutan itu sangat potensial terjadi, seperti misalnya Laos, tim yang biasanya menjadi bulan-bulanan untuk kontestan yang lainnya, ternyata mereka bisa mengalahkan Singapura dengan clean sheet kemudian dengan mencetak 2 gol. Artinya semua kejutan masih memungkinkan terjadi. Ekspektasi boleh, harapan boleh, tapi kemudian jangan kemudian mengabaikan bagaimana cara bermain, bagaimana keinginan kita untuk bisa meraih kemenangan, itu yang paling penting. Ya, serangan cepat kali dilakukan oleh Thailand. Ahmad Rosadi di sana untuk menutup laju bola, gagal ya. Oh, Jiramei tadi berbahaya. Masih berada dalam tekanan. Indonesia mencoba keluar. Berhasil mereka. Serangan balasan kali coba dilakukan. Ya, sedikit kehilangan momentum. Miftahul Husein jadi pahlawan di laga terakhir. Kita lihat apakah ia akan kembali memberikan kontribusi yang baik dalam laga kali ini. Pindah penguasaan bola untuk Thailand. Jika memasuki sepertiga lapangan pertahanan dari Thailand, kita masih belum menemukan sentuhan yang tepat ngomongnya Bu Maruf. Betul, kita masih ada pressure karena memang Thailand tidak memberikan nafas. Mereka selalu menekan, terutama ketika masuk di daerah kotak penalti. Ada 3 pemain Thailand yang berada di sana. Dan mungkin para pemain kita masih ada rasa trauma karena ketika di pertandingan pertama mendapatkan hukuman penalti, dan itu mungkin masih membuat mereka agak takut-takut jangan-jangan melakukan kesalahan di kotak penalti. Ya, Mariusa ini juga sempat mengatakan bahwa memang salah satu kekuatan dari Thailand adalah para pemain sayapnya yang punya kecepatan, dan ini memang cukup terlihat ketika seorang Kittipong sudah beberapa kali ia mencoba menyusuri sektor kiri pertahanan Indonesia dan cukup mengancam dengan memberikan umpan-umpan yang baik. Iya, dan kalau kita melihat ketika pertandingan pertama bagaimana Thailand mendapatkan pressure dari Australia, dan menariknya Australia berani bertarung juga di sisi sayap. Kiri mereka bergerak sangat agresif, mereka menekan, dan pertahanan kanan Thailand beberapa kali juga agak kerepotan untuk bisa membendung serangan dari Australia. Dan sepertinya kalau kita melihat di awal-awal, Coach Aji sepertinya ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Australia. Coach Aji menekan dari sisi kanan pertahanan dari Thailand beberapa kali serangan. Sektor kanan sama sekali belum bergerak, belum memberikan atau belum ditekan sama sekali oleh para pemain dari Indonesia. Kita saksikan kembali di atas lapangan bagaimana Indonesia kali ini membangun serangan. Cermat sehingga, intercept yang baik. Kemenangan kali ini oleh Randy Juliansyah. Mencoba mengolah bola ia, mencari rekannya untuk menciptakan ruang. Lebar, sedikit terlambat tadi. Sebuah umpan yang coba ditujukan oleh Septa Anjar. Jika kita kehilangan penguasaan bola dan momentum untuk menyerang. Saya pikir ini juga memberikan indikasi bahwa ada ruang sebenarnya yang dimiliki oleh para pemain Indonesia. Karena tadi bagaimana Randy agak sedikit terbuka. Jiramei. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana Thailand yang mencoba memanfaatkan sektor sayapnya untuk terus mengintimidasi pertahanan kita. Namun beruntung memang seperti yang dikatakan oleh Coach Fahri bahwa ia akan memainkan back kiri dan back kanan yang berbeda untuk bisa meredam agresivitas ini dengan memainkan 2 pemain yang baru, Yuda Febrian dan Septa Anjar ya, Bu Maruf. Ya, dan sejauh ini kita melihat bagaimana sisi fullback kanan dan kiri Indonesia memang masih cukup rapat, cukup baik dalam menjaga pergerakan pemain-pemain dari Thailand. Thailand lagi-lagi mulai menembus pertahanan dari Indonesia. Gagal tadi David Maulana untuk memenangkan penguasaan bola. Tarik ke belakang. Tanakin di sana. Sebuah terupas. Spekulasi. Berbahaya. Harus lebih menjaga konsentrasi tadi. Sebuah sepakan dari Punuat. Mencoba mengambil opsi untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ya, sebuah ruang terbuka tadi dimiliki oleh Punuat. Tapi kemudian penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Alif Zikri tadi. Attempts pertama dari tim tuan rumah. Berada dalam situasi berbahaya kali ini para pemain tim nasional Indonesia U15 menghadapi situasi tendangan penjuru. Gunawan Jirai Caton yang akan mengambil. Kita lihat beberapa namanya dari Thailand sudah dalam kotak penalti. Scrimmage. Baik tadi Rauza Fauzan. Hampir saja.
Beruntung tadi, sebuah sepakan dari sang kapten Thailand, Kittichai ini masih melebar di sebelah kanan tiang gawang dari Alun Jibri. Iya, sebuah clearance yang tidak sempurna tadi dilakukan oleh pemain belakang Indonesia dan kemudian disambar saja. Ya, harus lebih berhati-hati Reza Fauzan ketika melakukan clearance. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang terjadi di laga lawan Myanmar kembali terulang dalam laga kali ini. Ya, barisan belakang saya pikir mereka harus lebih tenang ketika mendapatkan pressure, harus lebih tidak usah terlalu terburu-buru, tapi bagaimana mereka juga bisa mulai ikut membantu serangan, kemudian tenang ketika mendapatkan pressure, karena beberapa kali dalam beberapa kesempatan kita melihat barisan belakang kita agak panik ketika melakukan clearance, agak panik ketika mendapatkan pressure dari pemain depan Thailand. Ya, ketika kita kehilangan ketenangan jelas akan menguntungkan Thailand ya. Betul. Akan mengganggu ritme permainan kita. Thailand kali ini memegang kendali kembali permainan. Ahmad Rosadi, baik sekali ia mengontrol bola. Jauhkan bola dari area pertahanannya. Hentikan saja. Jirame, gangguan dari Andre Octaviansa. Merusak ritme serangan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Nomor punggung 4 Ahmad Rosadi menunjukkan performa yang positif di laga sebelumnya, juga di laga ini, di awal-awal pertandingan. Masih mencoba para pemain Thailand. Terlalu ambisius tampaknya tadi. Agak memasakkan diri sebenarnya tadi, sebuah tendangan yang tidak jelas arahnya dan tidak jelas tujuannya karena bola sangat melambung, sangat tinggi. Tapi yang harus menjadi catatan barangkali adalah bagaimana variasi serangan yang dilakukan oleh Thailand. Menurut saya cukup variatif. Mereka tidak hanya menyerang dari sisi sayap kanan atau kemudian kiri, tapi mereka juga berani dari tengah. Attempts pertama, shoot on target pertama yang dilakukan Thailand berasal dari sisi tengah, bukan dari sektor sayap. Jadi ini menjadi warning bahwa lini tengah harus tidak boleh memberikan ruang kepada para pemain Thailand untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ya, jadi artinya jangan terlalu fokus dengan sektor sayap karena mereka juga punya opsi dari tengah ya. Betul. Indonesia merebut penguasaan bola. David Maulana. Oh, salah pengertian tadi tampaknya. Dengan Randy, umpan terobosan namun tidak disambut dengan baik oleh Andre Octaviansa maupun Randy Juliansa. Hingga kembali berpindah penguasaan bola untuk Thailand. Ya, dukungan para supporter Thailand juga tentunya sedikit mengganggu tim kita karena inilah menjadi ajang bagi para pemain kita untuk menguji mentalitas bertanding ketika berhadapan dengan tuan rumah. Betul, tapi beruntungnya juga bahwa kita selalu memiliki pendukung fanatik dimanapun timnas Indonesia bermain, berapapun usia yang bermain, selalu ada lagu Indonesia berkumandang di stadion, selalu ada bendera merah putih di sana. Jadi kita berharap bahwa dukungan ini bisa kemudian membuat pressure yang dilakukan oleh Thailand juga tidak terlalu kuat, karena sesungguhnya Indonesia juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari warga Indonesia yang berada di Bangkok ataupun Thailand. Ya, membakar semangat para pemain muda berjuluk Garuda Asia tentunya dengan hadirnya para supporter untuk memberikan dukungan di laga kedua ini. Kita saksikan apa yang terjadi di dalam lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Thailand. Harus lebih berhati-hati kita dalam mengantisipasi situasi ini. Kittichai cepat saja tadi dia mencoba mencari Kittipong di sana. Beruntung eksekusinya masih belum sempurna sehingga gagal dalam mengontrol bola. Puragon Tongbai. Yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh sepak bola Thailand ketika mereka memutuskan untuk mengontrak sebuah lembaga pelatihan yang bernama Econo, yang berasal dari Spanyol atau Barcelona, dan ini adalah pelatih El Salvador, adalah salah satu pelatih yang memang tadi betul disebutkan Bung Studi yang memiliki lisensi UEFA, dan kemudian dia juga menjadi pelatih di usia di bawah 14 tahun sampai kemudian usia di bawah 21 tahun. Jadi sistem yang dibangun ini adalah sistem yang didasarkan pada mungkin gaya main dari sepak bola di Spanyol, tiki taka, dan kita ingat betul bagaimana memang Spanyol memiliki potensi pemain-pemain muda yang sangat melimpah. Gaya main mereka juga sempat menjadi kiblat sepak bola di dunia ketika Spanyol terkenal dengan tiki takanya, dan Econo juga sempat memberikan pelatihan. Mereka sudah ke Australia, mereka juga sudah sempat ke Jepang. Jadi ini sepertinya polanya diberikan kepada pihak ketiga, dan kemudian FAT yang memberikan pengarahan, memberikan bagaimana yang diinginkan, dan disitulah Econo akan berusaha mewujudkan. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang baru barangkali untuk sepak bola di Asia Tenggara. Ya, bisa dikatakan sebenarnya kita juga punya sistem yang sama, tapi Betul. tidak ada pada tim nasional usia U15, under 15, karena kita punya nama Luis Milla. Betul. Dan juga
sudah sangat luar biasa pengalamannya bersama dengan tim nasional muda Spanyol. Betul, karena bagaimanapun sebenarnya dibutuhkan sebuah konsep yang selaras antara junior kemudian dengan senior, bagaimana tahap-tahapannya, termasuk bagaimana juga dengan untuk kompetisi. Sepak pojok kali ini ke Thailand harus berhati-hati. Jiramei langsung mencoba mencari tiang jauh di sana. Clearance yang baik. Andre tidak ragu-ragu ya untuk langsung menjauhkan bola dari area pertahanan Indonesia. Randy Juliansyah coba kontrol bola melewati satu pemain. Dorong ke depan. Andre sudah ada di sana untuk menyambut. Kehilangan penguasaan bola. Keputusan dari Sarau tadi yang tidak ingin mengambil resiko terhadap serangan dari Indonesia. Ya, Andre Kaviansa adalah pemain yang masih berusia 14 tahun, kemudian dia berasal dari klub Pelita Jaya Junior, salah satu pemain yang mungkin dibesarkan oleh Pelita Jaya, dan dia juga sempat menjadi bagian dari tulang punggung tim 16 mulai dari level uji coba sampai kemudian ketika tampil di sebuah turnamen di Vietnam. Ya, kalau kita kembali melihat apa yang terjadi di tahun 2013 ketika kita berhasil menjadi runner up dan menjadi prestasi terbaik, nama-nama yang hadir saat itu di tim nasional U15 tidak terlalu terlihat di kompetisi saat ini, Bung Maruf. Iya, karena memang kalau 16 masih dalam proses pengembangan. Mereka belum benar-benar sepenuhnya menjadi pemain. Mungkin mereka tidak semuanya menjadi pemain sepak bola pada akhirnya. Ya, sangat penting tentunya agar mereka punya jenjang karir yang bagus setelah mengawali tim nasional U15. Sebuah free kick yang sangat baik dari akurasinya dari David Maulana. Namun memang masih belum bisa merusak pertahanan dari penjaga gawang Thailand, Nuchit Tawesri. Ya, David Maulana, pemain berusia 15 tahun, kemudian berasal dari PPLP Sumatera Utara. Thailand kembali memegang kendali mereka. Ada high pressing yang coba dilakukan untuk merusak ritme mereka dari tim nasional kita. Titipan Aikseri, pemainnya juga baru dimasukkan di starting 11 oleh Salvador Garcia dalam pertandingan kali ini. Betul, dan ketika pertandingan menghadapi Australia dia sama sekali tidak tampil. Mungkin ini juga bagian dari memberikan variasi kemudian memberikan kejutan kepada timnas Indonesia di pertandingan kali ini. Baik sekali tadi bagaimana penjagaan yang diterapkan oleh para pemain Indonesia sehingga merusak ketenangan pemain Thailand. Tidak sampai umpannya tadi. Namun lagi-lagi dengan mudah kita saksikan bagaimana Thailand kembali menguasai keadaan. Mulai membangun fondasi dari belakang, jauhkan bola ke depan, clearance yang baik tadi dari Ahmad Rosadi. Lagi-lagi masih berada di dalam area pertahanan Indonesia. Duel tadi terjadi oleh Tunuat dan juga Fadil Nur. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Ya, gangguan coba dilakukan oleh Yuda Febrian tampaknya. Indonesia mencoba membangun skema yang baik kali ini dari belakang. Aluc dorong ke depan. Sulitan tadi tampaknya untuk menembus jagaan yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Ya, beruntung kita. Betul. Ada kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan oleh para pemain Thailand yang sebenarnya bisa kita maksimalkan untuk bisa mencuri keadaan. Iya, tapi kalau kita lihat bagaimana tadi nomor punggung 14 Punawat, sepertinya dia pemain yang memang posturnya kecil tapi skillnya bagus, dribblenya bagus, cukup tenang juga, dan beberapa kali memang harus dihentikan dan memang harus diganggu karena dia punya skill dribble bola yang sangat baik. Ya, bergerak dari lini kedua pemain ini memang kerap kali mengganggu pertahanan dari tim nasional kita. Artinya bahwa memang sudah ada harus perintah khusus dari Fahri untuk bisa melakukan marking terhadap pemain ini, karena pemain-pemain yang bersifat seperti kreator ini yang harus diwaspadai tentunya, Bung Arif. Betul, pemain yang menjadi nyawa, dia yang mengalirkan bagaimana gaya main dari sebuah tim, kemudian dia mengalirkan bola, dia mengatur ritme, dia mengatur tempo permainan, dan ini adalah bisa dikatakan sebagai separuh nyawa kekuatan sebuah tim. Termasuk tadi kita lihat bagaimana nomor punggung 14 Punawat Chote yang cukup baik dari sisi dribble bola dan kontrol bola. Salvador Garcia yang juga mengatakan kepada media bahwa ia memahami kekuatan Indonesia dan ia berkata bahwa Indonesia adalah salah satu tim terkuat yang ada di turnamen ini. Artinya bahwa memang kekuatan kita di tim nasional U15 cukup diwaspadai oleh
Dengan status yang luar biasa, kita menjadi juara di Vietnam. Kemudian pemain kita juga mendapatkan gelar sebagai pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, kemudian tim fair play, ini pelatih terbaik juga Farid Husaini. Jadi memang mereka datang dengan sebuah label yang sangat prestisius. Dan mereka juga bisa mengalahkan Singapura, mengalahkan Filipina. Jadi wajar kalau kemudian tim-tim lawan, bukan hanya Thailand menurut saya, tapi Australia juga mungkin harus mewaspadai Indonesia. Tapi yang menjadi agak kekhawatiran adalah ketika dengan begitu banyak uji coba yang digelar, kemudian sudah mengikuti turnamen dan menjadi juara, mungkin tim lawan justru sangat mudah mendapatkan referensi dari gaya main kita, dan itu yang mungkin David Maulana tadi mencoba melakukan crossing, mencari rekannya, namun sayang arahnya masih terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Anucit Tawesri. Ya, melanjutkan apa yang Anda katakan Bu Maruf, tentunya ini menjadi sebuah sinyal bahwa ada perkembangan yang cukup positif dari tim nasional U15 sehingga bahkan Australia dan juga Thailand juga menakuti kekuatan kita di level ini. Ya. Dan kita tahu bagaimana memang kita memiliki rivalitas yang sangat panjang dengan Thailand. Dari sisi pertemuan kita memang kalau di level U16, U17 kita sudah 3-4 kali bertemu dan baru sekali menang. Tapi kemudian di level senior kita juga sudah beberapa kali bertemu, 86 kali bertemu, tapi kita baru 18 kali meraih kemenangan, 17 kali imbang, dan sisanya kita harus rela untuk menelan kekalahan. Thailand adalah raksasa Asia Tenggara, meskipun sekarang mereka disebut sebagai mengalami penurunan grafik dari sisi prestasi, tapi kemudian 2-3 tahun terakhir mereka bisa kembali menjadi salah satu kekuatan terbaik di Asia Tenggara. Bahkan mereka nyaris lolos ke Piala Dunia dalam beberapa kesempatan. Ya, terakhir kali kita bertemu dengan Thailand di level usia di bawah 15 tahun terjadi di tahun 2011. Saat itu kita kalah 0-2 di ajang AFF di fase grup. Artinya bahwa memang ini menjadi sebuah bekal bagi tim nasional kita untuk bisa membalas kekalahan yang terjadi di pertemuan terakhir di tahun 2011. Betul. Dan gawang kali ini Alus Zikri instruksikan rekan-rekannya untuk bisa mencari ruang terbuka di area pertahanan dari Thailand. Reza Fauzan kontrol bola, ia jauhkan ke depan. Oh, titipan clearance yang baik tadi dari pemain belakang Thailand. Ahmad Rosadi tidak ragu-ragu untuk langsung menjauhkan bola. Ya, sayang sekali memang clearance yang dilakukan tidak dibangun dengan visi yang baik. Betul. Sehingga beberapa kali clearance itu justru jatuh di kaki dari para pemain Thailand, dan itu memudahkan para pemain Thailand untuk kembali melakukan serangan. Kembali mencoba, kita saksikan Indonesia. Sama yang baik tadi antara Reddy Juliansyah dan juga David Maulana. Tangan kali ini menyusuri sektor kanan pertahanan dari Thailand. Oh, umpan lambung yang langsung mengarah ke dekapan penjaga gawang Anucit Tawesri. Belum bisa memberikan teror tampaknya tadi. Sebuah upaya dari Yuda Febrian. Ya, harus diakui bahwa Thailand bermain cukup rapi. Mereka transisi mereka ketika bertahan mereka juga sangat baik. Mereka tidak memberikan ruang, jadi compact defense mereka sangat bagus. Mereka menutup semua ruang yang coba dibuka oleh para pemain Indonesia. Dan itu membuat pemain kita belum sepenuhnya lepas dari tekanan yang dilakukan oleh Thailand. Ya, kita dituntut untuk bekerja lebih keras karena Australia juga melakukan hal yang sama ketika berhadapan dengan Thailand, dan memang mereka menjaga makanan yang sangat baik. Jiramai kali ini berbahaya. Baik. Penguasaan bola dari Ahmad Rosadi, begitu tenangnya dalam mencuri penguasaan dari pemain Thailand. Dorong umpan ke depan. Brilian tadi. David Maulana melebar, mencari Miftahul Hussein yang sudah berdiri bebas di sana. Oh. Kehilangan keseimbangan, kontrol bola tadi terlepas begitu saja. Sebuah visi bermain yang sebenarnya sudah baik tadi coba dirancang oleh para pemain kita. Ya, ada 4 pemain tadi, David Maulana, kemudian bagaimana juga pergerakan dari Andre Octaviansa juga sudah cukup memberikan pressure, tapi transisi yang dilakukan oleh Thailand sangat baik. Andre Octaviansa terlepas dia. Oh, tidak. Sebuah momentum sebenarnya tadi apabila ia tidak ragu-ragu dan langsung mengambil keputusan untuk melepaskan shooting. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Clearance yang tidak sempurna menjadi sebuah peluang tadi sebenarnya. Iya, ini menurut saya adalah karena faktor ketidaktenangan yang ditunjukkan oleh Andre Octaviansa. Dia dalam posisi yang sangat baik, dia hampir tanpa pengawalan sebelum kemudian ada pemain Thailand yang mendekat, tapi itu harusnya bisa dimanfaatkan, harusnya lebih tenang sedikit dan kemudian bisa membuat sebuah gol yang cantik tadi.
Si Ramai tadi coba dicari oleh Unawat. Beruntung akurasinya masih sangat lemah sehingga kembali masih lemparan ke dalam untuk Indonesia. Pressing dilakukan, Andre baik sekali ia mengawal penguasaan bola. Coba mengalirkan serangan ke depan, Randy Juliansyah di sana. Dua pemain langsung datang untuk mengepung pemain bernomor 9 ini. Iya, Randy sepertinya tidak pernah lepas dari pengawalan. Pasti ada satu atau kemudian dua pemain yang mengawasi pergerakan dari Randy. Ya, ini artinya bahwa memang apa yang dikatakan oleh Salvador Garcia bahwa ia sudah membaca video permainan dan dilakukan. Jiramei berbahaya. Beruntung kita. Kontrol yang kurang baik tadi diperlihatkan oleh Jiramei Jangham. Ya, Jiramei Jangham juga baru tampil di pertandingan kali ini. Ketika menghadapi Australia dia turunkan sebagai starter. Tapi kali ini dia langsung mendapatkan kepercayaan untuk tampil sebagai starter menghadapi Indonesia. Ya, masuk sebagai pemain pengganti ketika menang dari Australia, tampaknya ia mendapatkan kepercayaan kali ini dari Salvador Garcia. Indonesia, sebuah spekulasi tadi. David Maulana mencoba mengincar gol melalui kakinya, tendangan yang begitu keras, tipis saja sebenarnya di atas Mister Gawang. Saya pikir ini sebuah keputusan yang cukup bagus karena rapat sekali pertahanan yang dilakukan oleh para pemain belakang Thailand. Kemudian dia melihat bagaimana Anucci Tawesari sudah maju ke depan dan disinilah David berusaha untuk memanfaatkan peluang itu. Tendangannya sudah lurus, tipis tadi hanya terbang di atas Mister Gawang. Akan menjadi gol yang sangat indah tadi apabila memang berhasil menemui sasaran, Bung Waru. Iya, dan saya pikir ini bisa menjadi shock terapi untuk para pemain belakang Thailand bahwa ketika ada variasi serangan, tidak hanya mencoba masuk ke daerah pertahanan, tidak hanya menyerang dari sisi sayap, tapi melakukan attempts dari luar kotak penalti. Saya pikir bisa menjadi salah satu cara untuk Thailand agak sedikit menggoyahkan konfidensi mereka dari sisi pertahanan. Gelombang serangan coba dibangun oleh para pemain Thailand. Titipan Aikseri, dorong bola ke depan, Jiramei yang dituju, gangguan kita saksikan dari Septa Anjar. Kontrol bola yang baik tadi, mencoba melewati Brilian Aldama. Ya, kita sudah melihat beberapa kali bagaimana seorang Jiramei menjadi poros serangan yang coba dilancarkan oleh para pemain Thailand. Betul, kaki kiri dan dia sangat tenang sekali. Keputusan yang baik tadi sebenarnya dilakukan oleh kapten tim, Brilian, menjatuhkan Jiramei. 11-14, dua pemain yang berbahaya, dua pemain yang tidak terlalu besar tapi sangat merepotkan. Harus ada antisipasi lebih dilakukan oleh para pemain berjuluk Garuda Asia untuk bisa menghentikan serangan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Tendangan bebas sudah dilakukan. Mencoba mencari peluang dari dalam kotak penalti Indonesia. David Maulana, agresivitas yang luar biasa ia tunjukkan dengan mengganggu Kitipong. Betul, harus dijatuhkan untuk menghentikan momentum yang coba dibangun oleh Kitipong dan kawan-kawan. Sangat berani David Maulana. Ini tentu cukup merusak tempo permainan yang dimiliki oleh para pemain Thailand ketika mereka mulai membangun serangan. Lagi-lagi datang gelombang serangan dari sektor kiri pertahanan. Cerdas kali ini dalam menghalau bola. Berbahaya. Jauh sekali memang. Sebuah percobaan dari Jiramei. Lagi-lagi pemain bernomor 11 ini yang mencoba menciptakan polemik di dalam kotak penalti Indonesia. Dan lagi-lagi clearance yang tidak sempurna yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Indonesia. Kemudian mereka selalu terburu-buru untuk mengambil. Sepertinya memang panik ketika bola masuk ke daerah pertahanan dari Indonesia. Tadi kita sempat mendengar bagaimana teriakan Coach Fahri yang untuk meminta para pemain tidak mengambil sekali karena memang kemampuan dribblenya sangat bagus. Berbahaya kali ini, Uragon. Baik, performa dari seorang Reza Fauzan membayang-bayangi Uragon Tongbay sehingga sulit tentunya bagi Uragon untuk bisa menciptakan ruang bagi rekannya di sana. Namun melahirkan sepak pojok, situasi berbahaya masih berada di dalam kotak penalti Indonesia. Harus lebih waspada. Jiramei ada di sana. Sudah dilakukan. Coba mencari tiang jauh. Clearance yang baik. Andre Octaviansyah. Duel tadi dengan Jiramei. Terjatuh dia. Ya, ketika mencoba melakukan transisi ke penyerang. Sebuah fast break. Namun memang sedikit terlambat tadi sehingga kehilangan momentum. Saya rasa menjadi sebuah pilihan yang tepat ketika seorang Jiramei mengganggu atau menjatuhkan seorang Andre Octaviansyah.
karena akan berbeda ceritanya apabila kita bisa melancarkan serangan balik dengan begitu baik tadi. Dan bebas. Reza Fauzan ada di sana. Kali ini akan mencoba menjadi dirijen di lini belakang. Muncul! Ahmad Rosadi tidak terburu-buru kali ini para pemain kita mencoba lebih tenang. Oh, kehilangan penguasaan bola. Andre Octaviansa coba berduel dia di sana. Gagal. Pindah penguasaan bola untuk Thailand. David Maulana mencoba melebar namun lagi-lagi dihentikan. Masih belum bisa menembus barikade pertahanan dari Thailand. Oh, kontrol yang buruk dari Yuda Febrian. Kitipong kali ini tarik lagi ke belakang. Thailand kembali menguasai keadaan. Masih belum bisa keluar dari situasi tertekan tampaknya para pemain kita, Bung Maruf. Iya, kita melihat bahwa terutama lini tengah dari Indonesia tidak berkembang secara baik. Mereka selalu kerepotan untuk bisa melepaskan diri dari tekanan yang dilakukan oleh Thailand, karena begitu ada pemain yang memegang bola maka di situ pasti ada pemain Thailand yang mengganggu, dan itu yang sangat merepotkan. Kemudian clearance-nya juga tidak terlalu bagus, passing-nya masih terlalu pendek karena tidak langsung sampai kepada seorang pemain, sehingga passing tanggung dan itu cukup berbahaya sebenarnya dan bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Thailand. Ya, tapi memang kita juga harus memaklumi bahwa ini kompetisi di bawah usia 15 tahun. Betul. Ini saatnya para pemain kita untuk membentuk karakter bermain mereka ya. Betul. Oh, berbahaya! Kita saksikan baru saja sebuah peluang yang dimiliki oleh Thailand tadi benar-benar mengancam gawang dari Alur Zikri. Terlepas, Jiramet di dalam kotak penalti mendapatkan sebuah umpan lambung yang mencoba merusak atau mengganggu. Namun kepiawaian dari seorang Alur Zikri tadi di bawah Mister Gawang menjadi sebuah penyelamat bagi Indonesia untuk tidak kecolongan. Ya, ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 pemain, tapi ternyata tidak ada yang mencoba untuk melihat pergerakan tadi yang dilakukan oleh pemain Thailand Jiramet yang muncul dari second line. Dan agak mengecewakan, artinya bahwa harusnya barisan belakang lebih bisa melihat bagaimana pergerakan dari pemain lawan, bukan hanya terfokus pada bola. Memasuki menit ke-32, Indonesia masih bermain imbang 0-0 menghadapi Thailand. Kita akan melihat apakah memang tim Azwan Fahri Usa ini bisa mengambil situasi memimpin terlebih dahulu, terlepas kita berada dalam situasi tertekan karena serangan demi serangan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Lagi-lagi datang aliran serangan. Beruntung ada Alur di sana. Respon cepat untuk langsung menjemput bola. Septa Ajar dorong bola ke depan. Andre yang di sana. Oh, lagi-lagi sulit bagi Andre Octaviansa untuk menembus barikade pertahanan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Ya, kita patut mencermati bahwa apa yang diperlihatkan oleh Ahmad Rosadi dan juga Reza Fauzan di jantung pertahanan sebenarnya sudah cukup baik dengan meredam tekanan yang berulang kali dilakukan oleh para pemain Thailand ya, Bung Maruf. Iya, dan sebenarnya Thailand juga beberapa kali mereka punya peluang, tapi beruntung mereka juga kadang tidak terlalu tenang ketika berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Di luar bahwa barisan belakang kita masih cukup solid, masih cukup rapat. Randy Juliansa cukup frustasi tentu dia ketika yang mendapatkan penjagaan yang cukup ketat. Iya, dan sangat susah untuk bisa melepaskan diri dari kawalan. Di luar juga suplai bola yang ke arah Randy juga tidak terlalu banyak. Jiramet berbahaya kali ini. Oh, mencoba memainkan umpan mendatar. Oh, masih berbahaya. Sebuah kemelut di dalam kotak penalti Indonesia. Benar-benar menjadi sebuah teror baru saja kita saksikan. Sebuah peluang yang coba diciptakan oleh Jiramet tadi. Berikan sebuah umpan mendatar, menusuk memasuki ke dalam kotak penalti. Ya, setidaknya gawang kita masih selamat, Bung Maruf. Ya, bergerakan dari Sarawut dari sisi kiri, kemudian ketika para pemain kita berpikir itu bola akan di crossing, tapi ternyata Sarawut memutuskan untuk melakukan umpan datar. Bola liar, ada Jiramet di sana, tapi beruntung tendangan Jiramet juga tidak terlalu bagus. Hati-hati. Indonesia kali ini membalikkan situasi. Brilian Aldama. Oh, pergerakan yang sangat baik. Coba melepaskan cutback tadi.
Nah, sebuah penetrasi dari memasuki kotak penalti seorang Brilian Aldama menunjukkan performa yang berbeda kali ini dengan menghidupkan serangan Indonesia. Ya, menurut saya keberanian dari Brilian itu harus sering dilakukan. Berani masuk, berani membawa bola, dan kita lihat duel 1 lawan 1, memberikan umpan tarik, tapi berhasil diblok tadi. Ya, seharusnya menjadi sepak pojok karena tadi sempat ada hadangan dari pemain Thailand ya. Betul, cuman kita tidak tahu apakah tadi bola kembali memantul kena Brilian atau tidak, karena Ya. memang tadi sempat sudutnya sangat sempit dan tidak terini oleh kamera. Thailand melalui Punawat, titipan di sana, tidak terburu-buru para pemain negeri Gajah Putih ini. Masih mencoba bermain umpan-umpan pendek di areanya sendiri, memancing para pemain kita agar keluar dari area sendiri. Dorong bola ke depan kali ini. Oh, berbahaya. Uragon Tongbai di situ. Masih belum keluar dari lapangan. Jiramet. Bukan sebuah pelanggaran. Serangan balik yang coba dilakukan Randy Juliansyah. Oh, kurang cermat. Gagal tadi. Baik sekali. Sebuah kontrol bola yang menawan tadi diperlihatkan oleh Brilian Aldama. Serangan balas yang coba dilakukan Andre Octaviansyah. Mencoba melakukan akselerasi di sana namun dihentikan oleh pemain dari Thailand. Ada energi yang berbeda kali ini kita lihat dari para pemain Indonesia untuk bisa menekan pertahanan dari Thailand. Iya, sekali bisa masuk ke daerah pertahanan dari Thailand dan itu menumbuhkan kepercayaan diri dari para pemain. Nah, serangan yang tidak mengancam tentunya. Ketika seorang Kitipong Ketpara menyusuri sektor kiri pertahanan dari Indonesia. Andre masih tercover ya di atas tanah. Cukup serius tampaknya tadi ketika ia berduel dengan 2 pemain dari Thailand. Dan ini tadi sempat memancing teriakan dari official timnas. Cuma kita lihat, iya bola sebenarnya sudah lepas dari pegangan dari Octavianus dan memang disitulah kemudian 2 pemain menghentikan pergerakan dari Andre Octaviansyah. Kita berharap Octaviansyah atau Andre tidak apa-apa karena dia adalah pemain yang sangat penting di timnas Indonesia. Masih mendapatkan bantuan dari tim medis tentunya. Kalau kita mengingat sendiri, tim nasional Thailand U15 sebenarnya menjalani hasil negatif dalam laga uji coba sebelum memulai kompetisi ini. Karena di 3 laga uji coba terakhirnya mereka kalah dari Assumption United 2-4, kemudian 0-1 dari Bangkok United U17 hingga kalah 3-4 dari Chonburi FC U17. Ini berbeda dan bertolak belakang dengan performa impresif yang diperlihatkan oleh Garuda Asia dari beberapa laga uji coba hingga menjadi juara di Tian Phong Plastic Cup di Vietnam. Ekspektasinya cukup besar, tapi kita harus ingat bahwa Waketum PSSI, Bapak Joko Driono juga mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana pengembangan usia dini yang sudah berjalan ya. Betul, saya pikir ini adalah momentum untuk kemudian stakeholder sepak bola di Indonesia, klub, PSSI mulai melihat bagaimana pembinaan yang harusnya dilakukan. Karena itu yang paling penting adalah fondasi dari sebuah tim, bukan hanya di level timnas tapi juga di level klub. Oh, intercept yang baik. Andre Octaviansyah. Ada Randy di sana untuk tidak terkawal. Masih Andre mencoba memberikan cara bagi pertahanan Thailand. Lepaskan sebuah umpan. Sayang sekali. Baik sebenarnya upaya dari seorang Andre Octaviansyah untuk terus mengganggu pertahanan dari Thailand. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Betul, sedikit kurang tenang. Betul, tapi saya pikir bahwa ini adalah sebuah keberanian, berani memegang bola, berani melakukan dribble, berani 2 lawan 1 lawan 1, dan itu yang paling penting. Tadi kita lihat bagaimana Andre, kemudian sebelumnya juga kita melihat ini peluang. Belum kali ini dalam kotak penalti Thailand. Mampukah ini dimasukkan lagi sebuah gol? Oh, masih mencoba, kita lihat para pemain kita menekan secara bertubi-tubi pertahanan dari Thailand. Bukan sebuah pelanggaran. Andre berduel di sana, kehilangan penguasaan bola. Serangan balik yang coba dilakukan, harus berhati-hati. Gas sekali tadi dalam merebut bola. Mansidi coba dilakukan, kehilangan kita. Ya, tempo permainan yang meningkat setelah gempuran dari para pemain Indonesia baru saja bisa kita saksikan. Ini jelas memang setidaknya cukup membuat para pemain Thailand gentar. Betul, mereka panik, mereka mencoba membuang bola sebisa mungkin, tapi disinilah pemain Indonesia kita juga agak panik sehingga
Tadi sempat tendangannya tidak terlalu keras. Dan memang ini bukan pelanggaran, bola terlepas, bola tidak mengganggu sama sekali, kiper tidak diganggu sama sekali. Ya, titipan tadi yang menandung bola, menyelamatkan gawang dari Thailand. Iya, tensi pemain Indonesia justru meningkat di 5 menit terakhir, 10 menit terakhir, karena disitulah kita memiliki peluang. Dan kita berharap ini peluang bisa berbuah menjadi gol. Kita sudah berada di penghujung pertandingan. Sepak bola sudah dilakukan. David Maulana mencoba mencari rekannya di tiang jauh. Brilian Aldama. Oh, terlalu mudah dibaca tentunya. Jika mencoba menciptakan ruang bagi rekannya tadi, lepaskan sebuah umpan mendatar yang lemah sehingga mudah digenggam oleh Anu Cipta Wesri. Ya, pergerakan brilian tadi saya pikir menjadi salah satu momentum kebangkitan dan keberanian Indonesia untuk masuk ke daerah pertahanan dari Thailand. Ya, ini tentunya meningkatkan semangat para pemain kita untuk bisa lebih banyak menggempur pertahanan dari Thailand dengan intensitas permainan yang meningkat. 1 menit tambahan waktu diberikan oleh ofisial pertandingan di penghujung babak pertama ini. Bukan Indonesia mencuri keunggulan terlebih dahulu dan membuat kita berada dalam situasi memimpin sebelum tidak turun minum. Randy Juliansyah, sulit tadi bagi ia untuk mengontrol bola ketika mendapatkan sebuah umpan lambung yang cukup keras. Lucit. Thailand kembali mencoba membangun serangan dari belakang. Umpan lambung ke depan, menyusuri sektor kiri pertahanan Indonesia. Yuda Febrian di sana untuk menghentikan laju dari Kitipong. Positif sekali tadi. Sebuah hadangan yang dilakukan oleh seorang Yuda Febrian. Kepala ke dalam sudah dilakukan cepat. Berpindah penguasaan bola. Alirkan bola ke depan, namun dihentikan oleh pemain Thailand. Punawat. Oh! Selamatan yang baik tadi dilakukan oleh seorang Alu Zikri. Tenang ia di bawah mistar gawang, membaca arah bola, dan begitu mudah untuk langsung mendekapnya dalam genggamannya. Dan berakhir sudah jalannya 40 menit di babak pertama ini, di mana tim nasional Indonesia U15 masih bermain imbang 0-0 menghadapi Thailand U15. Kita akan nantikan apakah memang akan ada perubahan yang bisa mengubah keadaan nanti di jalannya babak kedua. Namun pemirsa, jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kerja dari seorang Randy ketika dia mendapatkan pengawalan yang begitu ketat, apakah kemudian dia bisa keluar dari tekanan, dia bisa melepaskan dari kawalan, itu yang mungkin harus diberikan ketika di ruang ganti. Ya, pemirsa, kita sudah kembali terhubung dengan Chonburi Campus Stadium 1 yang memiliki kapasitas 12.000 kursi. Kita bisa melihat bagaimana kehadiran para pendukung dari Thailand yang memberikan support kepada tim nasional U15-nya. Ini memang cukup mengintimidasi para pemain kita. Namun inilah ujian bagi kita untuk bermain di level internasional. Ketika berhadapan dengan tim tuan rumah, harus ada kepercayaan diri tanpa menghiraukan kehadiran para supporter. Iya, karena itu memang bagian dari pertandingan, part of the game. Bagaimana kemudian supporter juga disebut sebagai pemain ke-12 karena dia bisa berpikir positif kepada tim, tapi juga bisa negatif untuk tim. Ya, kita melihat tadi bagaimana Alsyah Rizky berada di dalam lapangan. Ini sepertinya menjadi sebuah perubahan yang dilakukan oleh Fahri Husaini untuk menghidupkan serangan dari tim nasional Indonesia U15. Kita sudah melihat bagaimana pemain ini punya kecepatan yang di atas rata-rata sehingga bisa benar-benar mengganggu pertahanan Thailand nantinya. Iya, saya pikir inspirasinya adalah apa yang terjadi di 10-5 menit terakhir ketika pemain kita dengan kecepatan yang dimiliki, dengan keberanian melakukan dribble masuk ke kotak penalti. Saya pikir itu bisa menjadi salah satu kartu truf. Dan memang yang diganti adalah Andre, mungkin lebih karena kondisi fisik. Andre tadi sempat mengalami masalah kebugaran. Ya, kita harapkan bahwa kehadiran Alsyah Rizky bisa menghadirkan warna yang berbeda dengan sentuhan-sentuhannya. Dan kick off jalannya babak kedua sudah kembali dimulai. Saya Stuart Henry dan juga Bung Ma'ruf El Rumi akan mencoba memandu Anda menikmati jalannya pertandingan. Untuk Anda pemirsa Global TV yang baru saja bergabung bersama kami, dudukan saat ini masih 0-0 di Chonburi Campus Stadium 1. Tekanan kali ini coba dilancarkan oleh para pemain Thailand. Manfaatkan sektor kanan pertahanan dari Indonesia. Tidak terburu-buru mereka, tarik lagi ke belakang. Punawat mengolah melewati dua pemain di sana. Masih mencoba mencari cara menemukan ruang yang kosong di pertahanan dari Indonesia.
Baik sekali tadi upaya dari David Maulana untuk memenangkan penguasaan bola. Serangan balik coba dilakukan. Ada dua pemain dari Indonesia sudah berada dalam posisi yang tepat. Alsia Rizky di sana memanfaatkan sektor kiri pertahanan Thailand. Lepaskan sebuah umpan, maksudnya gerakan menipu untuk mengecoh pemain belakang Thailand. Belum bisa dimaksimalkan secara sempurna. Kehilangan penguasaan bola, tempo permainan yang cukup tinggi langsung diterapkan oleh kedua tim sejak menit awal di babak kedua ini. Iya, inisiatif coba dilakukan oleh Indonesia juga. Kita ke Thailand menekan di awal-awal, kemudian Indonesia mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik, maka mereka juga mencoba untuk melakukan tekanan dan melakukan serangan balik tadi. Lagi-lagi datang gelombang serangan dari Thailand. Lugas kali ini pemimpinan seorang Ahmad Rosadi di belakang untuk langsung menjauhkan bola dari pertahanannya. Miftahul Hussein lancarkan sebuah skema untuk Indonesia. Oh, dukungan dari Yuda Febrian belum bisa dimaksimalkan ketika mulai memasuki sepertiga lapangan pertahanan dari Thailand. Cica Yaidi memang cukup merepotkan barisan depan para pemain kita dengan kesulitannya di lini belakang untuk memimpin rekan-rekannya. Sangat rapat, bagaimana kemudian dia beberapa kali bisa menghentikan pergerakan dari Reddy Juliansyah. Harus ada opsi berbeda di jalannya babak kedua ini oleh tim Hasan Fahri Husaini untuk bisa memberikan penyegaran bagi kekuatan kita. Penguasaan bola untuk Indonesia. Fadil Nur tadi. Lilian Aldama melebar. Alsia Rizky terlalu dekat jaraknya bersama dengan Randy Juliansyah. Ya, jarak antar pemain menjadi masalah ketika kita mengimbangi Myanmar. Anda melihat apakah memang sudah terevaluasi dalam pertandingan kali ini, Bung Maruf? Mungkin kita belum bisa melihat sepenuhnya karena tentu gaya mainnya berbeda. Kalau kita lihat bagaimana gaya pemain Thailand, mereka mempressure dengan garis tinggi. Kemudian mereka sudah menekan pemain Indonesia sejak berada di barisan pertahanan dari pemain Indonesia. Dan itu agak merepotkan. Lini tengah Thailand juga sangat rapat dalam membangun struktur serangan, kemudian dalam menjaga pertahanan mereka. Ya, Anda melihat sebenarnya langkah apa yang harus diambil Fahri Husaini untuk bisa menghancurkan keterangan para pemain Thailand sehingga mereka tidak bermain dengan baik? Saya pikir yang harus dilakukan adalah tentu para pemain kita harus lebih berani memegang bola. Mereka harus berani menunjukkan skill kualitas individu mereka. Karena bagaimanapun dalam kesempatan seperti ini kadang dibutuhkan pemain yang berani melakukan dribble, berani mengolah bola. Karena itu juga yang dilakukan oleh Thailand. Bagaimana Punawat coba dimaksimalkan kemampuannya, atau kemudian pergerakan dari nomor punggung 11 tadi dalam beberapa kesempatan. Jiramet juga skill-skill yang mereka miliki, kualitas individu yang mereka miliki, itu yang coba dimaksimalkan untuk bisa menekan pertahanan dari Indonesia. Kita belum melihat itu kecuali tadi dalam momen bagaimana ketika Andre Octaviansyah bergerak, kemudian bagaimana kapten tim Brilian bergerak. Dan itu membuka ruang, jadi mungkin itu juga dibutuhkan untuk bisa mencoba memecah kebuntuan dan membongkar pertahanan dari Thailand. Harus lebih banyak keberanian yang dipertontonkan oleh Garuda Asia seperti yang mereka tampilkan di penghujung babak pertama tadi. Kita saksikan keputusan dari wasit tampaknya memberikan tendangan bebas untuk pemain Thailand. Punawat, benar apa yang Anda katakan, Bu Ma'ruf, bahwa pemain ini dengan postur tubuhnya yang kecil benar-benar membahayakan dengan distribusi umpan dan penguasaan bola yang ia miliki. Betul. Dan bebas kali ini, situasi berbahaya dimiliki oleh Indonesia. Harus berhati-hati dalam mengantisipasi situasi set piece seperti ini. Jiramet ada di sana untuk menjadi eksekutor. Pemain yang juga sudah menunjukkan kontribusi yang cukup nyata untuk tim nasional Thailand bersama dengan Punawat. Sudah dilakukan, langsung mengarah ke gawang. Ya, mudah tentunya bagi Ali Jikri untuk menjinakkan bahkan keras dari Punawat. Serangan balasan kali coba dilancarkan. Oh, kurang cermat. Salah umpan tadi. Namun dapat kembali dimenangkan oleh Ahmad Rosadi. Indonesia mencoba mengalirkan bola memasuki area pertahanan Thailand, gagal mereka. Septa Anjar tadi ulang kali ia menggawangi atau bermain baik di sektor posisi sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Serangan mereka coba dilakukan cepat saja, masih berada dalam lapangan. Oh, sebuah keberanian untuk melakukan penetrasi, bukan sebuah pelanggaran. Miftahul Hussein mencoba menunjukkan sebuah aksi yang berbeda tampaknya tadi. Betul. Ya, Reza Fauzan, sebuah keputusan berani langsung menjauhkan bola.
bukan clearance, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam tentunya untuk Thailand. 0-0 kedudukan masih di Chonburi Campus Stadium 1 antara Indonesia berhadapan dengan Thailand. Thailand sendiri saat ini berada di posisi kedua setelah berhasil meraih kemenangan atas Australia di laga perdananya 2-1. Sementara Indonesia berada di posisi keempat setelah bermain imbang 2-2 menghadapi Myanmar. Kita harus bisa memaksimalkan setiap pertandingan yang ada, terlebih menghadapi Thailand. Karena kita tahu bahwa di laga berikutnya kita harus menantang sang juara bertahan Australia. Betul. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah tentu saja ketika menghadapi Australia. Meskipun memang ada yang mengatakan bahwa persoalan Australia adalah persoalan adaptasi dari sisi cuaca. Karena terlalu lembab kalau dibandingkan dengan Australia. Oh, sebuah visi bermain yang sangat baik sebenarnya. Kolaborasi antara Miftahul Husein dengan Randy Juliansyah benar-benar membuat staf kepelatihan Indonesia berang nampaknya. Ya, dan kita memang tidak melihat bagaimana detailnya. Akan kita lihat coba apakah memang, ya, saya pikir pelanggaran karena di situ ada siku yang bermain. Memang bola sudah terlepas, tapi ada siku dan kemudian ini masih dalam rangka duel dan ini adalah 1 lawan 2. Saya rasa ini memang sebuah pelanggaran yang harus diberikan kartu yang cukup merugikan bagi kita, karena tadi sebenarnya sebuah peluang hidup ketika Miftahul Husein yang punya kecepatan bisa menerobos di antara dua pemain Thailand. Ya, ini membuat Fahri Husaini ikut ambil tindakan untuk memprotes kinerja wasit sama Muarif. Ya, tapi memang kalau kita lihat bagaimana wasit mencoba untuk melakukan komunikasi, meminta bangku Indonesia, bangku pemain di Indonesia lebih tenang karena beberapa kali memang sering sekali melakukan protes. Dan Coach Fahri juga tadi ini adalah protes yang paling keras yang dilakukan oleh Coach Fahri. Tapi menurut saya memang pelanggaran, tidak harus kartu tapi itu jelas pelanggaran karena masih status 1 lawan 2. Lempar ke dalam untuk Indonesia. Septa Anjar. Lalu jauh tadi umpannya, agak sulit untuk dijangkau oleh rekannya. Penguasaan bola balik dimiliki oleh Thailand kali ini. Punawar, lagi-lagi kita lihat bagaimana aksi pemain ini untuk merepotkan pertahanan dari Indonesia. Ya, Miftahul Husein salah tadi dalam bergerak. Berbahaya, Dicai lepaskan sebuah crossing. Dihentikan dengan baik. Reza Fauzan menunjukkan kepiawaiannya di dalam kotak penalti untuk terus menghalau serangan demi serangan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Ya, cukup tenang bagaimana pergerakan dari Reza. Dia berada di duel atas juga sangat bagus, kemudian sangat baik dalam membaca pergerakan pemain depan dari Thailand. Sepak pojok masih belum keluar dari situasi berbahaya. Thailand kali ini coba mengurung pertahanan Indonesia dari situasi set piece. Nawat pelan saja. Ya, Miftahul Husein ikut turun ke belakang untuk mendukung rekan-rekannya. Cukup baik kehadiran dari Miftahul, bagaimana kemudian dia beberapa kali mendapatkan kesempatan mengancam pertahanan dari Thailand. Bali melahirkan tendangan penjuru. Harus waspada para pemain kita menghadapi situasi ini. Thailand pasti akan mencoba mengincar momentum agar bisa memimpin terlebih dahulu. Sudah dilakukan. Tarik ke belakang. Oh, gangguan kita saksikan. Mencoba melakukan intercept. Masih belum berhasil. Upaya demi upaya yang dilakukan oleh para pemain tim nasional kita untuk bisa menghentikan aliran serangan yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Septa Anjar dorong bola ke depan. Alsia Rizky kali ini bergerak, ia menyusuri sektor kiri pertahanan Thailand. Oh, Septa Anjar sudah berada di depan untuk ikut mendukung rekannya. Kehilangan penguasaan bola lagi-lagi. Berapa kali momentum yang dibangun oleh para pemain Indonesia hilang dan sirna begitu saja ketika masuk di pertahanan dari Thailand. Jadi Alsia Rizky, pemain berumur 24 yang dimasukkan oleh Fahri Husaini dan diharapkan untuk bisa memberikan sebuah perubahan tentunya di jalannya babak kedua ini. Ya, kurang cermat dalam melakukan intercept tadi. Harus berhati-hati. 1 lawan 1 kali ini. Kitipong cermat, Yuda Febrian dalam menghalau pergerakan seorang Kitipong di sana. Ya, saya rasa akan
sangat berbahaya apabila Kitipong terlepas tadi dari pengawalan Yuda Febrian. Iya, saya pikir Yuda mengambil keputusan yang sangat tepat. Dia tidak terlalu terburu-buru. Dia menunggu Kitipong menggerakkan bola, dan disitulah dia kemudian menghentikan pergerakan dari Kitipong. Langsung saja tadi Alut Riki mencoba mencari Randy Juliansyah. Septa Anjar. Oh, terlalu keras ia mendorong bola. Mencoba mencari Alsya Rizky, namun bola terlalu jauh sehingga jatuh ke kaki dari pemain Thailand. Amiruddin Bagus Kavi, pemain ini memberikan sebuah perubahan yang cukup signifikan ketika menghadapi Myanmar, karena ia punya kecepatan untuk menyusuri sektor sayap dan punya keberanian untuk melakukan penetrasi, Bung Maruf. Iya, dan kita berharap itu apa yang dilakukan ketika menghadapi Myanmar kembali dilakukan ketika menghadapi Thailand, karena Indonesia jelas membutuhkan gol. Indonesia membutuhkan pemain yang bisa menciptakan peluang kemudian bisa mengonversi peluang itu menjadi gol. Ya, ini menarik tentunya. Saya rasa Miftahul Husain mungkin yang akan ditarik keluar untuk digantikan. Salvador Valero Garcia tampaknya juga sudah menyiapkan anak asuhnya untuk dimasukkan. Artinya akan ada perubahan taktik yang coba diterapkan oleh sang pelatih asal Spanyol ini. Iya, ini seperti menjadi sebuah kontra strategi yang coba dilakukan oleh kubu Thailand. Gagal tadi upaya dari para pemain Thailand untuk memasuki kotak pertahanan dari Indonesia. David Maulana, oh baik sekali ia memenangkan penguasaan bola. Sebuah serangan balasan, umpan yang cepat kali ditujukan pada Miftahul Husain. Mencoba bergerak cepat dia, namun kehilangan penguasaan bola ketika mendapatkan gangguan dari pemain bertahan dari Thailand. David Maulana, mobilitas yang luar biasa diperlihatkan oleh pemain bernomor punggung 7 ini. Kitipong, cermat bagaimana Ahmad Rosadi berada dalam posisi yang tepat untuk bisa langsung memotong aliran bola yang dilakukan. Ya, Randy Juliansyah ditarik keluar, dimasukkan Amiruddin Bagus Kavi. Ya, harus diakui bahwa performa Randy di pertandingan kali ini tidak terlalu istimewa. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melepaskan diri, dia tidak punya imajinasi bagaimana cara melepaskan diri dari kawalan pemain belakangan Thailand. Dan kita berharap pergantian ini bisa memberikan efek positif untuk lini serang dari Indonesia. Sebuah tendangan tadi. Peluang tadi dimiliki oleh Thailand melalui Punuat, mencoba mengambil sebuah pilihan untuk langsung menendang bola dengan kaki kirinya. Namun tentu baik sekali tadi sebuah reaksi dari Alus Zikri untuk langsung menjemput bola di udara dan mengamankan gawang dari Indonesia. Istimewa Punuat, istimewa sekali dia bagaimana dia memutar bola kemudian melakukan sebuah tembakan dengan kaki kiri, padahal di situ ada dua pemain dari Indonesia. Ya, kalau yang kita lihat sedikit mirip dengan Safi ya dari Barcelona. Oh, Indonesia mulai masuk ke Semua peluang tadi dimiliki oleh Indonesia. Cepat masuk dan langsung memberikan sentuhan yang berbeda dari Bagus Kavi. Sentuhan pertama dari Bagus Kavi, sebuah tendangan pertama dari Bagus Kavi. Kita berharap ada replay, siapa tahu bola sudah melewati garis. Kita berharap. Oh, belum. Jatuhnya di luar. Betul, jatuh di luar. Setidaknya ini menjadi sebuah perubahan yang efektif dengan memasukkan Amiruddin. Oh, terbuang. Hilang sudah momentum tadi ketika David Maulana berikan sebuah umpan yang terlalu deras. Ya, Amiruddin Bagus Kavi benar-benar menghadirkan warna yang berbeda di lini depan dari Indonesia. Ya, sentuhan, peluang yang kita kemudian harapkan bisa membuat para pemain Indonesia lebih percaya diri lagi bahwa mereka bisa, mereka punya kesempatan, mereka punya harapan. Dan ini adalah kesempatan yang cukup bagus karena tadi adalah peluang terbaik di babak kedua yang dimiliki oleh Indonesia. Sebuah tendangan yang mengenai Mistar. Miftahul Husain menangkan penguasaan bola untuk Indonesia. Tepat kali ini. Amiruddin. Oh, kalah dia ketika mengadu kecepatan dengan dua pemain Thailand tadi. Ini Chai. Cukup merepotkan para pemain belakang Thailand tampaknya kehadiran dari Amiruddin di sektor depan. Ahmad Rosadi. Lagi-lagi Indonesia masih belum kehilangan semangat. David Maulana kehilangan penguasaan bola. Fadil Nur. Yuda Febrian keras tadi, saya rasa memang harus diganjar kartu ya. Betul, kartu. Karena ini adalah tackle dengan menggunakan dua kaki, sangat berbahaya Kitipong. Dan saya pikir ini juga bagian dari efek ketika tadi ada sebuah peluang dari Amiruddin yang sangat baik.
membuat para pemain Thailand jadi agak sedikit panik, agak sedikit shock. Coba kaki. Berbahaya sekali gitu. Frustasi dia sepertinya. Ya, maksudnya Amiruddin memberikan sebuah penyegaran bagi serangan dari Indonesia. Ini memang tepat seperti yang ditegaskan oleh Fahri Husaini ketika ia mengatakan bahwa di tim nasional Indonesia U15 bukan hanya 1-2 pemain, tapi banyak sekali pemain yang menonjol, artinya kemampuan yang merata. Betul, kita sepakat bahwa Randy adalah pemain yang punya potensi karena dia sangat produktif dengan gol-gol yang diciptakan. Tapi bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh Amiruddin ketika dia mendapatkan sentuhan pertama jelas istimewa. Miftahul Husin gagal dia ketika mencoba melakukan manuver tadi di sana. Mendapatkan pengawalan dari Kitty Chai. Tempo permainan semakin meningkat dan perubahan dilakukan oleh Thailand. Ini berbahaya. Sang pencetak gol ketika berhadapan dengan Australia dimasukkan menggantikan Jiramet. Supanat Muenta. Jiramet sebenarnya tampil cukup bagus apa yang dia lakukan pergerakannya, tapi kemudian mungkin di babak kedua sudah tidak terlalu terlihat lagi. Bisa karena faktor fisiknya sudah mulai menurun, bisa juga karena faktor bagaimana para pemain Indonesia sudah mengantisipasi pergerakan yang dilakukan. Dan sekarang Thailand mungkin agak membutuhkan pemain striker yang bisa menjadi pemantul, yang bisa menahan bola, dan disitulah diharapkan dari striker nomor 10 Supanat Muenta. Ya, kontrol bola yang kurang cermat tadi dari Thailand coba dimenangkan oleh Miftahul Husin. Gagal ya. Serangan kembali menuju pertahanan dari Indonesia. Oh, Supanat berbahaya, mulai melakukan penetrasi. Harus berhati-hati Indonesia. Tekanan kali ini. Oh, baik sekali dari sebuah penguatan yang luar biasa berhasil menjaga gawang Indonesia untuk tidak kebobolan. Ya, ini yang kita katakan, yang saya katakan bagaimana kemudian pergerakan yang sangat berbahaya. Nomor punggung 20 berkombinasi dengan nomor punggung 10 tadi. Nomor punggung 10. Berbahaya sekali bagaimana pergerakan dari seorang Supanat. Bergerak dari sisi kanan, menusuk, memberikan umpan tarik. Tapi beruntung di situ ada pahlawan yang bisa menjadi penyelamat. Reza Fauzan menunjukkan sebuah performa yang luar biasa tadi di jantung pertahanan dari Indonesia. Masih belum keluar dari situasi terancam. Clearance kali ini coba dilakukan. Oh, baik sekali memenangkan penguasaan bola. Amiruddin bagus sekali kali ini. Mencoba melewati pemain. Oh, Kartu. jelas tentunya Abu Maruf. Kartu saya pikir, betul. Dua aksi yang tidak sportif yang diperlihatkan oleh pemain Thailand nampaknya. Ya, Tanaki, dan kita melihat bagaimana keberanian Amiruddin melewati 2-3 pemain dari Thailand sebelum kemudian ditarik bajunya. Layak mendapatkan kartu kuning nomor 16 ini. Tanaki. Panik Thailand, was-was Thailand, dan saya pikir ini momentum yang harus dijaga dan kemudian momentum yang harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ketika tuan rumah mulai mendapatkan pressure yang sangat berarti dari Indonesia. Dan bebas dimiliki oleh Indonesia. Mampukah tim asuhan Fahri Husaini berjuluk Garuda Asia ini memanfaatkan situasi ini untuk bisa menjadi sebuah gol yang membawa Indonesia memimpin? Nuci Tawesri tampak waspada terhadap peluang yang bisa dihadirkan oleh para pemain kita. David Maulana ada di sana bersama dengan Reza Fauzan. David, langsung dia. Mudah saja jatuh dalam tekanan dari Anuci Tawesri. Ya, kita sudah melihat bagaimana permainan dari Indonesia yang menunjukkan variasi yang berbeda. Ketika masuknya Amiruddin Bagus Kafi, serta kita harus mengapresiasi apa yang telah diperlihatkan oleh Reza Fauzan di lini belakang tadi. Betul. Kuasaan bola untuk Indonesia. Coba lebih bersabar mereka, harus lebih tenang tentunya untuk bisa bangun sebuah pola yang tepat agar bisa menembus tembok pertahanan yang kokoh yang dibangun oleh para pemain Thailand. Lemparan ke dalam Thailand, cepat saja. Nawat mencoba beratraksi tampaknya tadi dia. Anucit Tawesri langsung dorong bola ke depan. Fadil Nur mencoba mengganggu di sana. Oh, Brilian Aldama. Ada dua pemain Indonesia di sana. Masih Brilian. Lebar dia. Alsia Rizky yang dituju. Masih menggocek bola dengan kakinya. Lepaskan sebuah umpan. Miftahul Husin berada dalam kotak penalti sebenarnya seorang Miftahul Husin. Kurang tenang tampaknya Miftahul Husin. Betul, kontrol yang kurang sempurna, kemudian tadi mengangkat kaki terlalu tinggi Miftahul Husin sehingga mendapatkan
Fluid tadi, pelanggaran. Ya, ini dia kontrol yang terlalu tinggi. Dan kontrol yang tidak sempurna karena bola memantul sangat tinggi. Ya, apabila ia lebih tenang, dia bisa menerima bola dengan baik. Mungkin akhir ceritanya akan lebih berbeda dari kemarin. Serangan cepat dari para pemain Thailand dihentikan dengan baik tadi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Kembali mencoba, kita saksikan anak-anak Garuda Asia ini. Oh, sebuah umpan terobosan yang sangat baik. Amiruddin dan Bagus Kavi di sana. Miftahul Husin berada dalam posisi tidak terkawal. Masih Amiruddin. Oh, visi bermain yang luar biasa dari seorang Amiruddin Bagus Kavi. Ya, Amiruddin sepertinya memberikan nyawa baru untuk Indonesia, memberikan imajinasi baru untuk para pemain Indonesia, memberikan energi baru untuk para pemain Indonesia. Dia hadir dan kemudian para pemain sepertinya mulai menikmati cara bermain mereka, passing tenang, kontrol tenang, dan kemudian memberikan umpan terobosan juga dengan sangat baik. Sepak pojok, David Maulana ada di sana. Coba mencari rekan-rekannya, langsung saja sudah dilakukan. Ada 3 pemain Indonesia di sana. Gagal tadi memanfaatkan kemelut di depan gawang. Serangan balik kali ini coba dilakukan oleh Thailand. Ya, sebuah pelanggaran. Kita melihat tadi nama Pongranot Kai Wichen, nomor punggung 9 dari Thailand, sudah siap dimasukkan oleh Salvador Garcia. Artinya Thailand tampaknya ingin meningkatkan agresivitas serangan mereka. Iya, karena memang Thailand sekarang berada dalam kondisi tertekan. Pertahanan mereka beberapa kali dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Dan ini juga menjadi bagian dari kontra strategi, karena kalau kemudian memasukkan seorang striker, maka membuat mungkin harapannya dalam membuat para pemain Indonesia tidak terlalu luas untuk menekan. Ya, striker untuk striker. Pongranot dimasukkan menggantikan Oragon Tongbai. Kali ini Thailand punya 2 striker yang masih segar untuk bisa mengancam gawang Indonesia. Harus hati-hati. Pergantian dilakukan. Altaf Indi Al Rizky masuk menggantikan Miftahul. Pemain yang sama-sama punya peran sentral jika bermain di sektor sayap. Iya, hanya memang tadi Miftahul justru lebih hidup ketika di babak kedua awal-awal. Pergerakan dia, lari dia sempat merepotkan pertahanan Thailand dan membuat para pemain Thailand harus menjatuhkan seorang Miftahul. Ini juga penyegaran. Thailand lagi-lagi mereka mencoba mencari celah kosong di area pertahanan Indonesia. Punawat lepaskan kedua crossing. Oh, Alun Rizky gemilang sekali bagaimana ia menjemput bola di udara, menghalaunya dan menyelamatkan gawang dari Indonesia. Serangan balasan kali coba dilakukan. Amiruddin Bagus Kavi terlepas, tidak terlepas. Oh, sebuah peluang yang sangat berbahaya dimiliki oleh Indonesia dari Amiruddin Bagus Kavi. Mencoba memberikan mimpi buruk bagi Thailand, namun gagal dia. Luar biasa Amiruddin, pergerakan dia, sprint dia. Kita lihat bagaimana dia bisa melewati 2 pemain, 3 pemain, dan kemudian dia berlari di depannya. Luar biasa, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tim Indonesia, sesuatu yang tidak terlihat sama sekali di babak pertama. Dan disinilah Amiruddin seperti yang memberikan jawaban bahwa dia adalah pemain yang layak diperhitungkan. Ya, saya rasa ini sebuah poin yang harus diperhitungkan oleh Bariusa ini. Ketika seorang Amiruddin punya potensi untuk bisa menarik 3 pemain belakang lawan, artinya seharusnya ada support dari rekan-rekannya untuk mencari ruang yang kosong dari lini pertahanan Thailand. Betul, ada harapan. Lempar ke dalam cepat dilakukan. Alcia Rizky gagal ia menahan penguasaan bola. Berpindah kali ini untuk Thailand. Coba melakukan transisi ke depan, harus berhati-hati. Oh, Alun Rizky keluar dari posisi yang terlalu jauh. Ahmad Rosadi. Oh, ini kita lihat ada sebuah kegugupan di sana antara Reza Fauzan kemudian juga Ahmad Rosadi. Sebenarnya mereka dalam posisi jauh dan tidak kesulitan, tapi mereka seperti juga kurang dalam membangun komunikasi bola. Menurut saya Alun Rizky terlalu berani karena di situ masih ada 2 pemain belakang Indonesia. Tapi ini juga keputusan yang bisa diapresiasi. Mungkin Alun melihat bahwa 2 pemain yang belakang Indonesia sprintnya tertinggal. Nah, dia keluar untuk berusaha memotong momentum itu. Sepak bola sudah dilakukan. Thailand menekan. Harus berhati-hati pertahanan kita. Sebuah umpan yang sangat baik dari Panupong Tongman. Coba membalikan situasi ya. Salvador Garcia tampaknya cukup bersemangat untuk memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Betul. Tahan penjuru dimiliki oleh Thailand dan kedudukan imbang tanpa gol sejauh ini memasuki menit ke-66. 0-0 Indonesia berhadapan dengan Thailand di Chonburi Campus Stadium 1. Harus berhati-hati, sudah dilakukan. Beruntung kita, akurasi yang sangat buruk. Betul.
Lagi-lagi datang sebuah gelombang serangan dari Thailand. Tidak terburu-buru mereka. Coba menahan bola lebih lama. Umpan lambung masuk di dalam kotak penalti. Offside. Offside. Ada sebuah celah yang coba dimaksimalkan tadi oleh Pong Ranot. Namun beruntung, posisi para pemain bertahan kita berada dalam posisi yang tepat. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang, Bung Baru. Ada dua pemain dalam posisi offside dan saya pikir ini sebuah keputusan yang sangat tepat dari wasit. Pong Pranot memang dalam posisi offside dan sempat kita sepertinya tidak menghela nafas. Membuat jantung kita cukup berdebar-debar tadi ketika melihat pergerakan dari Pong Pranot. Indonesia kembali mencoba membangun serang. Altafindi tadi. Lihat memang nomor punggung 4 ini, kapten tim Cahaya Ide, sangat susah dilewati dan sesekali jahil. Ya, kita cukup melihat bagaimana pemain ini dari tadi benar-benar usil ya, Bung Baru ya. Tapi dia tenang, dia tidak menunjukkan bagaimana ketegangan, dia tetap tersenyum. Artinya bahwa dia adalah memang pemain yang bisa menjadi pemimpin karena dia tidak membuat rekan-rekan jadi lebih panik lagi. Dan bebas dimiliki Indonesia. Nerudin, Bagus Kavi sudah berada dalam kotak penalti. Yuda Febrian yang akan mengambil. Sudah dilakukan. Coba mencari tiang jauh. Dua pemain Indonesia di sana. Sayang sekali. Tandukan yang masih jauh dari sasaran. Dari Alsia Rizky. Coba mencari gol perdana tampaknya dalam pertandingan kali ini. Ya, Fahri Husaini, pelatih yang mengawali karirnya bersama dengan Bontang FC tahun 2008. David Maulana gagal ya ketika mencoba mengalirkan bola ke depan. Tidak sampai ke kaki dari Altafindi. Serangan balasan, Kitipong berbahaya. Yuda Febrian sigap dari dia untuk langsung memberikan pengawalan ketat terhadap Kitipong. Rapi, rapat Yuda Febrian menurut saya bagaimana dia beberapa kali membuat Kitipong frustasi dan harus sempat melakukan pelanggaran. Lemparan ke dalam untuk Thailand di dalam area pertahanan Indonesia. Kitipong tarik lagi ke belakang. Iticai di sana, lepaskan sebuah crossing. Beruntung gagal tadi eksekusi melalui tandukan oleh Pong Pranot Kawichen. Berbahaya Pong Pranot sepertinya untuk bola-bola atas, kemudian bola daerah karena disinilah dia tanpa pengawalan dia berada di depan pemain dari Indonesia. Beruntung sundulannya tidak jelas, mungkin lebih clearance sepertinya untuk back. Anda melihat apakah ini yang dimaksud oleh sang pelatih dari Thailand, Salvador Garcia, dengan memasukkan dua pemain yang punya postur baik untuk bermain di bola-bola udara memasuki pertahanan Indonesia? Sebenarnya ini bisa dilakukan, tapi kalau kita melihat bagaimana pemain belakang Indonesia juga secara postur mereka tinggi. Jadi kalau untuk duel bola atas sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Justru tadi yang berbahaya adalah ketika bola datar, umpan tarik, dan kemudian tendangan dari luar kotak penalti, itu yang membuat kita sempat cemas karena antisipasinya agak lengah di lini tengah. David Maulana, Indonesia kali ini mulai kembali memasuki pertahanan dari Thailand. Yuda Febrian lepaskan sebuah umpan memasuki kotak penalti tadi, maksudnya mencari Amiruddin. Gagal ya. Oh, dukungan dari belakang. Serta Anjar tadi kerjasama yang baik mulai memasuki kotak penalti. Oh, Amiruddin. Ya, sebuah peluang yang cukup mengancam gawang dari Thailand. Betul, dan ini sesuatu yang sama sekali tidak kita lihat di babak pertama. Bagaimana kemudian dua fullback kita berani maju, berani memberikan support, dan ternyata cukup berbahaya. Oh, Kitipong terlepas tidak bisa di sana. Lalu Zikri Fikri mengambil sebuah keputusan berani keluar dari posisinya untuk bisa menghentikan laju bola yang akan sampai ke kaki dari Kitipong tadi. Ya, saya pikir sebuah keputusan yang sangat berani dan cukup tepat tadi, Al Zikri. Ya, kita menyaksikan sebuah pertandingan yang benar-benar menarik untuk ditonton antara Indonesia berhadapan dengan Thailand. Di kelompok usia di bawah 15 tahun kita melihat bagaimana anak-anak muda ini bermain dengan visi yang luar biasa. Iya, dan kita sangat bangga apa yang ditujukan oleh pemain Indonesia, terutama di babak kedua. Mereka mulai nyaman, mereka menunjukkan bagaimana seharusnya bermain, bagaimana cara mengolah bola, bagaimana cara mengumpan bola, bagaimana membuka serangan, dan kemudian bagaimana menciptakan peluang. Satu sisi kita juga bisa melihat Al Zikri, penjaga gawang yang sangat berani,
sangat tenang, berani mengambil resiko. Mungkin kita mengingatkan kita bahwa kiper sekarang bukan hanya seorang pemain yang berdiri di bawah mistar, tapi kiper juga harus bisa menjadi libero, harus tahu kapan dia keluar untuk menyambut bola. Dan kalau postur, saya mengingatkan saya pada kiper timnas senior Kurnia Mega, secara postur hampir mirip, gaya lemparnya juga hampir mirip. Ya meskipun bisa diperdebatkan sebenarnya. Tapi ada karakter dari seorang Kurnia Mega di sana. Ya, kita berharap memang potensi yang ada di U15 bisa diteruskan ke jenjang berikutnya. Ya, saya menyadari bahwa memang kita tidak perlu memberikan sorotan yang berlebihan kepada anak-anak usia dini. Tapi saya rasa kita harus mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita mencatat dalam pertandingan ini, sejak menit awal hingga memasuki menit ke-72, ada grafis yang berbeda dan meningkat dari para pemain kita. Betul, ada ketenangan yang lebih, kemudian ada keberanian, ada kematangan dari sisi permainan. Itu yang menurut saya harus diapresiasi. Tapi kalau kemudian apa yang mereka tunjukkan membuat mereka mendapatkan ekspektasi yang berlebihan, menurut saya kok belum waktunya mereka mendapatkan itu. Ya, ini memang juga yang ditegaskan oleh sang pelatih Fahri Husaini, bahwa ia menginginkan anak asuhnya tidak disorot secara berlebihan oleh media, karena level usia seperti ini mereka memang membutuhkan kepercayaan diri, membutuhkan dukungan, tapi alangkah baiknya apabila mentalitasnya tetap dijaga ya dengan minimnya sorotan. Betul. Oh, baik sekali tadi clearance yang dilakukan oleh pemain dari Indonesia, serta Anjar tampaknya. Kita memasuki menit ke-73. Menit-menit yang mendebarkan tentunya bagi kedua tim. Thailand menekan. Oh, berbahaya. Dan umpan di sana. Kecolongan kita. Sebuah peluang dari Thailand yang dapat dimaksimalkan dan dikonversikan menjadi sebuah gol oleh Supanak Muenta. Ya, inilah akibatnya apabila kita kehilangan konsentrasi sedikit saja. 1-0 Thailand memimpin atas Indonesia. Iya, saya pikir ada ruang di sana, ada kelonggaran di sana, ada fokus yang terpecah, dan kemudian skill individu yang berbicara, sebuah keberanian, sebuah keputusan. Dan di sini memang ruangnya sangat, kita lihat 1-2, dan kemudian dengan sangat tenang mengolah bola di kotak penalti sebelum kemudian Supanat Muenta mencetak gol ke gawang Indonesia. Ya, Ahmad Rosadi, Yuda Febrian tepat berada di depan seorang Supanat, tapi mereka tidak menghentikan laju Supanat sehingga Supanat punya ruang untuk langsung melepaskan syuting. Betul. Super sub, gol kedua di ajang AFF U15 Championship 2017. Kita berharap akan ada keajaiban yang diciptakan oleh para pemain kita seperti yang dilakukan ketika berhadapan dengan Myanmar. Saya rasa satu gol bukanlah hal yang sulit untuk dikejar. Amiruddin bagus kali ini mencoba berlari ya, melewati satu pemain dari Thailand tadi. Ya, berjuang keras tampaknya seorang Amiruddin Bagus Kavi sendirian di sektor depan. Kembali dalam tayangan ulang bagaimana ia mencoba mempercepat lajunya. Sulit tentunya melewati penjagaan dari pemain Thailand di sana. Iya, saya pikir kita masih punya peluang, karena bagaimanapun kita juga mendapatkan kesempatan yang sangat bagus untuk bisa mendobrak pertahanan dari Thailand. Baru saja David Maulana sebenarnya kurang cermat dalam menghentikan umpan dari rekannya yang menghasilkan penguasaan bola tentunya untuk Thailand. Menuju Tawestri. Fahri benar-benar memutar otak nampaknya dari bench, coba mencari cara agar bisa merubah situasi ini. Kali coba dilancarkan oleh Thailand, memanfaatkan sektor kiri pertahanan Indonesia. Tarik lagi ke belakang. Kiti Chai. Jagaan yang cukup ketat dilakukan oleh para pemain kita. David Maulana di sana untuk terus mengganggu. Oh, gagal tadi dalam upayanya memenangkan penguasaan bola. Ketika Alsia Rizky memantulkan sepakan dari pemain Thailand, lemparan ke dalam, cepat saja Kiti Chai. Berulang kali beberapa percobaan dari para pemain Thailand untuk mengalirkan bola dipatahkan oleh para pemain kita. Walaupun keringat sudah mengucur deras masuki penghujung pertandingan, ada kelelahan di raut wajah para pemain kita, namun terlihat bagaimana semangat yang cukup membara dari para pemain Indonesia untuk terus bisa menyamakan kedudukan ya. Ya, dan saya pikir memang dengan recovery hanya 1 hari juga memang sangat menguras energi dalam pertandingan seperti kali ini.
Oh, mengambil pilihan untuk langsung memberikan umpan kepada Amiruddin Bagas. Direct play coba dilakukan beberapa kali oleh para pemain kita. Seharusnya harus ada variasi yang berbeda agar tidak terlalu bergantung pada Amiruddin ya. Betul. Memang Amiruddin memberikan warna, memberikan harapan, tapi variasi itu juga harus dibangun karena sekarang mungkin Amiruddin tidak akan leluasa bergerak. Munawat lagi-lagi yang menunjukkan sebuah aksi yang sangat baik untuk melewati para pemain kita. Reza Fauzan harus cepat mengambil keputusan untuk menghentikan pemain bernomor punggung 14 ini. Ya, kita melihat ada level yang berbeda yang diperlihatkan oleh Munawat dari Thailand. Betul. Pemain istimewa memang ini, dan memang biasanya kalau pemain dengan postur yang lebih kecil untuk kemudian dia bersaing menempati posisi timnas, menempati level klub, maka dia harus punya skill yang istimewa. Dribblenya harus bagus, kemudian kontrol bolanya harus bagus, imajinasi permainan juga harus bagus. Kartu kuning diterima oleh Reza Fauzan. Harus lebih berhati-hati kali ini dia, agar tidak menjadi kerugian bagi tim nasional kita. 4 menit tersisa di waktu normal. Membuka Indonesia menciptakan sebuah keajaiban untuk bisa menyamakan kedudukan dan menghidupkan kembali asa agar bisa merebut mahkota juara. Indonesia kali ini mencoba mengalirkan bola, mulai bergerak memasuki area pertahanan dari Thailand. Lagi-lagi direct play yang coba mereka terapkan sepertinya sia-sia ketika mencoba mencari Amiruddin karena terlalu jauh jaraknya dan ada penjagaan dari 2-3 pemain Thailand. Iya, padahal di sisi kanan tadi sudah ada pergerakan dan cenderung kosong sebenarnya, tapi ternyata bola dipaksakan untuk langsung ke Amiruddin sehingga bola itu jauh dari jangkauan dan hanya meninggalkan lapangan. Sangat disayangkan apabila kita harus kehilangan poin dalam laga kali ini. Namun lagi-lagi kita harus tegaskan bahwa yang penting adalah melihat bagaimana perkembangan yang diperlihatkan oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun ini, bahwa mereka menunjukkan sebuah grafis yang sangat baik. Setidaknya kita bisa melihat bagaimana masa depan sepak bola Indonesia di sini. Iya, karena disinilah sebenarnya masa depan, salah satu masa depan sepak bola di para pemain timnas usia di bawah 15 tahun. Ya, sudah mulai kelelahan nampaknya Munawat tarik keluar. Orakan Orfuong dimasukkan. Ya, tampak mencoba mengulur waktu tapi kita lihat para pemain Thailand. Betul. Ya, harus meminimalisir kesalahan-kesalahan sendiri. Ahmad Musadi tadi coba menghentikan Kong Pranot. Upayanya sedikit terlalu berlebihan karena tentu ini akan memberikan keuntungan bagi para pemain Thailand. Tendangan bebas, situasi mencekam kali ini di dalam area pertahanan dari Indonesia. Supanut baik sekali tadi upaya untuk menghentikan laju serangan yang diciptakan oleh para pemain Thailand. Ya, perubahan kembali dilakukan. Alsia Rizky tampak dilihat belum efektif sehingga kembali ditarik keluar. Dimasukkan sebuah opsi lain oleh Fahri Husaini untuk bisa menghidupkan kembali serangan oleh para pemain Indonesia. Umaruk. Ya, Rifki yang masuk, kita berharap bahwa Rifki bisa melakukan perbedaan, bisa memberikan warna yang baru, terutama bagaimana menghentikan pergerakan di lini tengah Thailand yang mulai hidup lagi. Oh, clearance yang tidak sempurna. Harus lebih berkonsentrasi. Berbahaya kali ini. Hampir saja. Beruntung kita punya nama Alus Zikri Fikri di bawah Mister Gawang. Berulang kali ia mementahkan peluang-peluang yang diciptakan oleh para pemain Thailand. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Keras tadi syuting yang dilepaskan tadi oleh para pemain Thailand. Panupong Tongman. Ya, kontrol bola yang baik. Harus lebih konsentrasi dalam menahan bola. Rizky Dwi. Oh, terlalu memaksakan. Kiticai. Sang kapten dari Thailand benar-benar berhasil mencuri bola dari para pemain Indonesia dari tadi. 3 menit tambahan waktu diberikan oleh ofisial pertandingan. Saya rasa dalam waktu 3 menit ini kita masih bisa untuk berbuat sesuatu untuk merubah hasil akhir, baru. Betul, 3 menit bukan waktu yang pendek tentu saja, dan ini kita bisa berharap pada sesuatu yang bisa dilakukan oleh para pemain kita, pemain Indonesia. Sudah dilakukan, langsung mengarahkan dalam kotak penalti. Masih belum efektif. Fadil Nur kontrol bola yang cermat tadi, dorong bola ke depan.
Rizky Dwi. Oh, sedikit salah paham tadi dengan Yuda Febrian. Masih mampu memenangkan bola. Crossing kali ini masuk kotak penalti dari Thailand. Gagal lagi-lagi. Sebuah percobaan demi percobaan yang dilakukan oleh para pemain kita. Ya. Kehilangan ritme tentunya ketika kita sudah dalam situasi menyerang. Sangat sayang. Masih tertinggal 0-1 Indonesia berhadapan dengan Thailand di laga kedua ini. Ya. Clearance yang buruk tadi dari Kiti Chai menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Di penghujung jalannya pertandingan di Chonburi Campus Stadium 1. Rizky Dwi. Coba lepaskan sebuah umpan, masuki kotak penalti. Amiruddin bagus di sana. Masih Indonesia terus mengurung pertahanan dari Thailand. Lebih tenang kita saksikan para pemain kita kali ini. Ya, David Maulana. Sebuah pelanggaran. Ya, ini menguntungkan tentunya bagi kita. Posisi yang ideal untuk bisa menyamakan kedudukan, Bu Ma'ruf. Ya, dan kita berharap bahwa peluang ini bisa dimanfaatkan. Tendangan bebas, tidak jauh dari kotak penalti. Nah, ini momentum yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh anak-anak Garuda Asia. Harus benar-benar cermat menerapkan sebuah skema kali ini dari set piece. Kesempatan dimiliki oleh Indonesia untuk menyamakan kedudukan dari situasi tendangan bebas. Kita saksikan bagaimana Anucit Tawestri sudah merasa terancam dalam situasi ini. Mampukah Indonesia menciptakan sebuah drama di penghujung pertandingan dan berhasil mencuri kemenangan Thailand? Altaf India ada di sana bersama dua koleganya. Keputusan seperti apa yang akan diambil oleh anak asuh Fahri Husaini ini untuk bisa merubah situasi? Sudah dilakukan. Oh, sebuah gerakan penipu langsung kali ini. Gagal tadi Yuda Febrian. Serangan balasan tadi coba dilancarkan oleh para pemain Thailand. Oh, mencoba mengincar gawang yang tidak terkawal tadi. Ya, dan berakhir sudah jalannya 40 menit di babak kedua. Sebuah hasil yang memang cukup mengecewakan bagi Indonesia U15 setelah kita harus takluk 0-1 dari Thailand melalui gol yang dicetak oleh Supanan di 7 menit. Namun tentunya kita masih belum kehilangan harapan. Terlepas dari kekalahan ini, jelas ini akan menjadi sebuah pelajaran berharga bagi tim asuhan Fahri Husaini dalam laga-laga berikutnya. Indonesia 0, Thailand 1. Jangan kemana-mana pemirsa Global TV, kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini. Ayo, kita